Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang penyusunan indikator pembelajaran. Anggota dari kelompok 10 meliputi Revi Aziza Gunawan 2013, Siska Ifdilatus Solehah 2022, Wahyu Haleluah 2030, Alifia Hilda Rahmi 2032, dan Mahfudatus Saada 2039. Dengan saya, Alifia Hilda Rahmi, akan menyampaikan tentang konsep indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai perubahan oleh perilaku yang diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan indikator ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan adalah KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dalam sekolah. Yang ketiga, potensi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Ini menurut Hartani tahun 2013. Berikut ini merupakan contoh dari indikator pembelajaran. Dalam pengembangan indikator yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama ada tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan adalah KD. Di sini, indikator pembelajarannya harus disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini yaitu menanggapi isi pidato atau sambutan. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada indikatornya, yaitu mencatat pokok-pokok isi, menuliskan pokok-pokok isi, menyampaikan secara lisan, dan memberikan penilaian terhadap isi dan cara menyampaikan pidato atau sambutan. Pengembangan indikator yang kedua yaitu harus dilihat dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran peserta didik atau sekolah. Nah, di dalam contoh ini merupakan indikator pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, karakteristik peserta didik yang ada di sini yaitu peserta didik dituntut untuk memahami pidato atau sambutan, ceramah atau khotbah, dan pembicaraan dalam wawancara. Karakteristik dalam pengembangan indikator ini juga harus dilihat dari bagaimana keadaan sekolah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pengembangan indikator pembelajaran dari SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Pengembangan indikator yang ketiga yaitu potensi kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, atau daerah. Nah, dalam pengembangan indikator ini mencakup dari manfaat indikator sendiri yaitu untuk mendorong peserta didik dalam pencapaian kompetensi secara maksimal lagi. Selanjutnya, ada hal-hal penting dalam pengembangan indikator. Yang pertama, menganalisis kebutuhan potensi. Nah, menganalisis kebutuhan potensi ini harus disesuaikan dengan karakteristik yang ada, baik dari mata pelajarannya, peserta didiknya, bagaimana sekolahnya, kemudian keadaan lingkungan sekitar atau masyarakat yang sudah saya jelaskan dan contohkan tadi. Yang kedua, yaitu merumuskan indikator. Merumuskan indikator atau penyusunan indikator akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya selanjutnya. Tetapi saya di sini akan sedikit menjelaskan atau sedikit mencontohkan tentang bagaimana merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator ini, setidaknya harus setiap KD itu dikembangkan sekurang-kurangnya ada 3 indikator, seperti contoh yang sebelumnya saya sudah tampilkan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian ini merupakan pengembangan lanjutan dari bagaimana indikator pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran sendiri yang nantinya akan dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, dan evaluator sekolah. Bagaimana cara menilai dari peserta didik seperti itu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. B. Prosedur penyusunan indikator pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Berikut ini langkah-langkah merumuskan indikator antara lain
Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Cara yang pertama yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Yang ketiga, menentukan kata kerja dari KD sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. Cara yang pertama yaitu UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Yang selanjutnya yaitu kategori indikator. Indikator memiliki beberapa kategori. Yang pertama yaitu indikator kunci, yang kedua indikator pendukung atau indikator prasyarat, dan yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Yang pertama yaitu indikator kunci. Indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Selain itu, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Selain itu, indikator kunci juga memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD dan dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu indikator pendukung dan indikator prasyarat. Indikator pendukung atau indikator prasyarat umumnya merupakan indikator yang membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci dan kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu indikator pengayaan. Indikator pengayaan memiliki tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Dan indikator ini tidak harus selalu ada, serta dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. C. Kriteria indikator pembelajaran. Kriteria indikator pembelajaran peserta didik ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang pertama, kriteria indikator pembelajaran pada aspek sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terikat dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap ini juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi standar atau sistem pengembalian keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penelitian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Pengolahan penilaian. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan deskripsi memuat uraian secara naratif. Pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Contohnya, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri. Sedangkan deskripsi sikap antar mata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Contoh uraian deskripsi sikap antar mata pelajaran antara lain menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Perlu ditingkatkan sikap tanggung jawab melalui pembiasaan penguasaan diri di rumah.
Yang kedua, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Pelaksanaan penilaian sikap menggunakan berbagai teknik dan bentuk penilaian yang bervariasi dan berkelanjutan agar menghasilkan penilaian autentik secara utuh. Nilai sikap diperoleh melalui proses penggolongan nilai sikap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai ini antara lain yaitu A. Pengolahan sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. B. Pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntutan kompetensi dasar. C. Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai penilaian. D. Menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. E. Pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kriteria pembelajaran pada aspek pengetahuan. Pengetahuan merupakan kemampuan bidang kognitif yang ada pada peserta didik. Dalam artian lain, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Dan dengan pengetahuan inilah, para siswa nantinya diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Terdapat 4 dimensi pengetahuan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual diartikan sebagai suatu pembelajaran terhadap masalah-masalah faktual yang terjadi di sekitaran peserta didik. Dengan pengetahuan ini, diharapkan peserta didik dapat membiasakan untuk menemukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan nantinya, fakta tersebut dapat dijelaskan secara logika ataupun nalar, sehingga tidak hanya sebatas kira-kira ataupun hayalan semata. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Dengan pengetahuan konseptual, diharapkan siswa mampu untuk mengklasifikasikan dan juga mengkategorikan hal-hal yang abstrak, serta dapat meringkasnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Dalam pengetahuan ini, siswa diharapkan tidak hanya mengetahui teknik suatu metode, namun siswa juga harus bisa mempertimbangkan dengan kondisi yang dihadapkan pada saat menyelesaikan masalah dalam bidang ilmu. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan strategis, kognitif, dan juga konstektual. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan dalam pembelajaran. Terdapat beberapa cara untuk melakukan penilaian ini, di antaranya yaitu tes tertulis. Tes tertulis biasanya dapat berupa soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan biasanya dilakukan dengan cara memberikan kuis ataupun pertanyaan yang ditujukan untuk peserta didik. Tujuan dari tes ini berguna untuk meningkatkan keberanian dan juga rasa percaya diri siswa dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, diadakannya tes seperti ini guna mengetahui sejauh mana penguasaan pengetahuan peserta didik, yang mana nantinya juga akan dilakukan perbaikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penugasan, dan yang keempat yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek seperti ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman dan juga pengetahuan peserta didik dalam bidang tertentu. Dalam penilaian ini, dibutuhkan pengaplikasian pengetahuan peserta didik untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu. Yang ketiga, aspek keterampilan. Keterampilan memiliki arti yang sangat luas bagi sebagian orang. Namun dalam hal ini, keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan untuk mengembangkan dan juga mengeksplorasi pengetahuannya. Jadi peserta didik tidak hanya menerima materi saja, namun ia juga dapat mengaplikasi dan merealisasikan hal itu. Terdapat beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Di antaranya yang pertama, mengamati. Melalui kegiatan pengamatan ini, peserta didik mempelajari mengenai dunia sekitar. Kegiatan pengamatan merupakan keterampilan paling dasar dalam membangun keterampilan lainnya. Yang kedua, menanya. Dengan melakukan kegiatan pengamatan tersebut, peserta didik membutuhkan banyak informasi yang harus didapatkan dengan melakukan kegiatan bertanya. Selain itu,
Menanya juga merupakan wujud aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, serta ini juga sebagai indikator keberhasilan pengelolaan instruksional. Keterampilan bertanya yang dimiliki oleh peserta didik dapat membangkitkan rasa keingintahuan mereka terhadap sesuatu, dan menanya juga bentuk kritis peserta didik terhadap suatu bahasan. Yang ketiga, mencoba. Kegiatan mencoba ini juga dapat disebut sebagai eksplorasi. Dalam hal ini, guru melibatkan secara aktif peserta didik dengan menerapkan prinsip belajar dari berbagai sumber. Selain itu, guru juga harus memfasilitasi peserta didik untuk melakukan suatu percobaan. Yang keempat, menalar. Pada kegiatan ini, peserta didik dibuat berlatih untuk mengkaitkan teori belajar mereka dengan kehidupan di alam sekitar. Arti pembelajaran akan terasa di sini ketika peserta didik mengaplikasikan teori belajar terhadap kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan yang baik. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan memecahkan masalah dengan menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh. Dalam pembelajaran, kegiatan berkomunikasi ini dapat diwujudkan dengan diskusi materi atau biasa disebut dengan presentasi. Dalam hal ini, keterampilan berbicara peserta didik sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi maupun menanggapi pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.